Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aryo Wicaksono, NPM 14020202. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi bab 11, yaitu teks akademik, teks proposal penelitian yang dibuat oleh Ibu Dede Pratiwi, MPD. Selanjutnya, apa yang kita pelajari di bab 11 ini? Yang pertama itu pengertian teks proposal penelitian, yang kedua unsur-unsur teks proposal penelitian, dan ketiga formulasi bahasa teks proposal penelitian. Pengertian teks proposal. Proposal itu pada dasarnya adalah sebuah usulan, rencana, atau tawaran, dan menurut KBBI adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Menurut Ismawati tahun 2012, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang, dan diteliti yang dibuat penulis sebelum melaksanakan penelitian. Dan masih banyak lagi pengertian-pengertian oleh para ahli. Yang selanjutnya, unsur-unsur teks proposal. Yang pertama itu ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ada 5. Yang pertama itu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan hipotesis. Yang pertama, latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian adalah logika pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian itu. Dia membahas mengapa pokok masalah diteliti, bagaimana akan ditelitinya, apa yang akan dihasilkan, dan apa akibat jika tidak segera diteliti. Selanjutnya di pendahuluan itu adalah rumusan masalah, yaitu berisi pokok persoalan yang akan diteliti harus dalam kalimatannya. Biasanya itu visible, dapat dijangkau, jelas, signifikan, dan etis. Yang ketiga itu tujuan penelitian. Keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Itu biasanya menggunakan kata-kata verba tindakan, yaitu contohnya menemukan, mendeskripsikan, memahami, mengembangkan, menyajikan hubungan antara, dan perbandingan antara. Yang keempat itu ruang lingkup penelitian. Adalah tempat penelitian atau batasan dari penelitian itu sendiri. Yang kelima, hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara yang dinyatakan dalam hipotesis, namun tidak semua proposal disertai hipotesis. Yang keenam itu manfaat penelitian. Satu, manfaatnya teoritis, yaitu sumbangan pemikiran berupa konsep. Yang kedua, manfaat praktis. Yang selanjutnya itu ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori itu berfungsi untuk menyajikan ulasan teoritis dengan memformulasikan sintesis teori yang digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang akan diteliti. Nah, tinjauan pustaka itu berfungsi menyajikan ulasan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang C itu metodologi penelitian. Ada 3 metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan, yaitu paradigma dan jenis penelitian yang diikuti bisa berupa penelitian kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi. Yang kedua itu metode, gambaran keberadaan dan posisi variabel penelitian, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan menganalisis data. Yang ketiga itu teknik penelitian yang akan diterapkan. Nah, tahapan metodologi yaitu langkah-langkah pelaksanaan. Ada 3. Yang pertama, tahap pra-penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan yang terakhir tahap analisis data. Struktur teks dan genre mikro pada teks proposal penelitian. Pendahuluan yang pertama, genre mikro yang diharapkan yaitu eksposisi atau deskripsi. Fungsi retoris, yaitu memberikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti. Gambaran tentang tujuan, pentingnya masalah diteliti, pendekatan atau metode teknik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang diharapkan itu review. Fungsi retorisnya
menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu metodologi penelitian. Yang diharapkan itu deskripsi meliputi laporan dan prosedur. Fungsi retorisnya menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan, termasuk langkah yang akan ditempuh. Sistematika penulisannya yaitu pertama harus Times New Roman atau Arial font, ukurannya 12, spasinya dari 1,5 sampai -2 spasi sampai 2 spasi. Yang ketiga itu ukuran kertas A4 atau kuarto. Yang terakhir itu margin kirinya 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.